punah, sine previa legia punali. Tiada suatu perbuatan pun dapat dipidana apabila perbuatan tersebut belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana. Akan tetapi pada saat itu karena peristiwanya sudah terjadi lebih dulu dan tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang dapat dipakai untuk menjerat, maka pemerintah melakukan bypass dengan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kenapa tidak dibuat undang-undang? Karena pada saat itu kondisinya mendesak. Kalau kita kembali lagi ke hierarki peraturan perundang-undangan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, ya peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu bisa digunakan sebagai solusi oleh eksekutif apabila kondisi mendesak terjadi dalam suatu permasalahan atau permasalahan mendesak terjadi dalam satu negara. Ya. Jadi undang-undangnya muncul tanggal 12, kejadiannya muncul tanggal 8. Jadi nggak sinkron. Ya, tapi itu harus dilakukan penanganan perkara terhadap tindak pidana terorisme tadi. Jadi dilakukanlah yang namanya sinkronisasi substansi. Substansinya itu disinkronkan. Agar apa? Agar peristiwa pidana tadi bisa diselesaikan. Agar apa? Agar tindak pidana terorisme tadi bisa ditangani. Agar terdakwanya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Seperti itu. Kakak sekalian. Nah, kenapa bisa dikecualikan asas retroaktif di dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang terorisme tadi? Ya, itu dijelaskan dalam pasal 46 ketentuan penutup. Dalam ketentuan penutup pasal 46 peraturan pemerintah pengganti undang-undang 1 tahun 2002 tadi, bahwasanya terhadap tindak pidana yang dilakukan sebelum adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dapat ditangani atau dapat diperiksa dengan menggunakan peraturan ini di dalam ketentuan penutupnya, Abang Kakak, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi yang penting di sini adalah perlunya penekanan sinkronisasi substansi tadi. Agar apa? Agar dalam pelaksanaannya tadi antara kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan maupun lembaga pemasyarakatan tidak saling tabrak-menabrak satu dengan yang lainnya, atau tidak saling bersenggolan kewenangannya, atau bahkan berbenturan, atau bahkan tidak saling memahami antara satu aparat dengan aparat yang lain. Jadi didudukkan dulu substansinya seperti apa, kemudian disosialisasikan kepada aparat, kemudian setelah disosialisasikan kepada aparat, dilaksanakan, diterapkan. Ya. Jadi pemahamannya dulu. Sama seperti ketika kita membahas mengenai restoratif justice. Ini contoh satu lagi kenapa kita harus penting memahami sinkronisasi substansi dalam sistem peradilan pidana. Satu tadi saya sudah jelaskan mengenai terorisme. Yang kedua mengenai restoratif justice tidak ada dalam materi. Mengenai restoratif justice, ya antara setiap lembaga itu memiliki peraturan masing-masing, baik itu di kepolisian, baik itu di kejaksaan, baik itu di Mahkamah Agung, maupun di Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Ibu sekalian. Nah, setiap peraturan ini ternyata berbeda penerapan restoratif justice yang di kepolisian, di kejaksaan juga ada perbedaan penerapan, ya perbedaan konteks juga ada. Kemudian di pengadilan juga seperti itu, di Kemenkumham juga ada. Jadi mengenai pembahasan mengenai restoratif justice ini menimbulkan suatu pekerjaan tersendiri bagi kita, bagaimana sebenarnya merekonstruksi kembali penerapan restoratif justice kepada para aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga yang terkait agar satu kesatuan dalam satu langkah ya dalam pelaksanaan restoratif justice.